Wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas perikanan B 2019. Pada mata kuliah mikrobiologi perikanan hari ini, kami akan membawakan materi mengenai mikroba pangan. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama adalah Aqsal Zuardi dengan NPM 054, lalu ada Ma'wa Aulia dengan NPM 055, ada Dita Nuria dengan NPM 056, lalu Ikra Permadi dengan NPM 057, Sulastri dengan NPM 058, Raihan Ihsan dengan NPM 059, dan M. Fikri Wahyudi dengan NPM 112. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai mikroba pangan dan peranannya dalam dunia perikanan, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu definisi-definisi yang berkaitan dengan materi kali ini. Yang pertama adalah mengenai definisi dari pangan. Jadi pangan atau yang biasa kita sebut dengan makanan merupakan zat-zat yang berupa protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan zat-zat lain yang dibutuhkan oleh organisme hidup untuk proses pertumbuhan dan perkembangan selama hidupnya. Lalu apa itu mikroba? Mikroba merupakan organisme yang memiliki ukuran sangat kecil, mikroskopis, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantu berupa mikroskop. Umumnya, mikroba ini berupa organisme uniseluler, namun ada juga beberapa yang multiseluler. Dan yang termasuk ke dalam kategori mikroba diantaranya adalah bakteri, virus, dan kapang atau jamur. Lalu setelah kita memahami definisi dari mikroba dan pangan, jadi apa sebenarnya mikroba pangan itu? Nah, mikroba pangan ini merupakan mikroba yang terlibat atau digunakan dalam suatu rantai produksi pangan, baik yang bersifat menguntungkan misalnya mikroba fermentasi, maupun yang bersifat merugikan misalnya yang menyebabkan kerusakan pangan akibat pembusukan dan lain-lain. Cabang ilmu yang mempelajari secara khusus mikroba pangan disebut dengan mikrobiologi pangan. Lalu, apa manfaat mikroba pangan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, produk makanan hasil olahan bioteknologi itu sudah banyak dijumpai di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia, di mana pembuatan produk tersebut tidak dapat terlepas dari campur tangan mikroorganisme berupa bakteri, fungi, dan yeast yang tadi sudah disebutkan. Mikroorganisme banyak dimanfaatkan dalam kegiatan fermentasi pada bahan makanan yang bertujuan untuk mengawetkan, memberikan perubahan aroma, rasa, serta tekstur. Salah satu contoh kegiatan dari pemanfaatan mikroba pangan adalah kegiatan fermentasi, di mana fermentasi ini dapat terjadi karena adanya pembentukan metabolit penghambat seperti etanol, asam organik, asam laktat, serta asam asetat, dan asam format, serta senyawa bakteriosin yang berfungsi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan pada suatu produk pangan. Contoh produk pangan yang telah memanfaatkan peran mikroba diantaranya ada yogurt, ada keju, ada sayur, ada asinan, manisan, tape, dan lain sebagainya. Nah, adapun untuk bidang perikanan sendiri, manfaatnya diantaranya adalah untuk yang pertama, proses pengawetan dan pengolahan produk perikanan, di mana pengawetan dan pengolahan ini bertujuan untuk mempertahankan ikan maupun produk perikanan lainnya agar tidak terjadi pembusukan sehingga mampu disimpan dalam jangka waktu yang lama sampai nantinya akan digunakan sebagai bahan konsumsi. Contoh proses pengawetan adalah penggaraman dan pengeringan yang merupakan suatu metode untuk mengurangi kadar air pada produk perikanan sehingga lebih awet dan tahan lama. Contoh lainnya adalah fermentasi yang dilakukan pada beberapa jenis produk hasil perikanan, seperti kecap ikan dan juga saus tiram. Selanjutnya ada sebagai bahan probiotik pada makanan, di mana penggunaan probiotik pada usaha budidaya ikan atau udang berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan, serta produksi ikan maupun udang. Penggunaan probiotik ini dapat meningkatkan respon imun serta resistensi ikan terhadap patogen penyakit. Lalu yang ketiga sebagai bahan pakan alami. Sebagaimana kita ketahui, mikroorganisme ini selain berfungsi untuk sebagai kontrol dominasi mikroorganisme patogen dalam suatu budidaya, ia juga dapat menjaga kondisi lingkungan budidaya dan mampu dijadikan sebagai bahan pakan alami bagi ikan yang dibudidayakan. Dan berikut ini adalah beberapa contoh mikroba yang digunakan pada produk pangan, khususnya non-perikanan. Yang pertama itu ada Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang digunakan sebagai bahan untuk membuat yogurt.
Lalu ada Streptococcus thermophilus, ada Lactococcus lactis, dan Leuconostoc mesenteroides yang digunakan dalam pembuatan produk keju. Ada Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus brevis, Pediococcus cerevisiae, dan Lactobacillus plantarum yang digunakan dalam pembuatan asinan. Dan ada Aspergillus sp, serta Saccharomyces cerevisiae, serta Acetobacter aceti yang digunakan dalam pembuatan tape. Nah, mikroba pangan ini merupakan solusi bagi berbagai macam permasalahan praktek pengolahan produk pangan. Lalu yang selanjutnya ada mikroba pangan pada bidang perikanan. Pada bidang perikanan, mikroba pangan membawa pengaruh yang besar, baik itu berupa pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Mengingat produk perikanan merupakan produk yang mudah mengalami pembusukan, maka pengolahan produk perikanan tidak dapat terlepas dari peranan mikroba pangan. Dampak positif yang diperoleh adalah dengan dihasilkannya produk olahan perikanan yang sehat, awet, dengan cita rasa yang khas. Misalnya kecap ikan yang memanfaatkan bakteri Lactobacillus plantarum dan lain sebagainya. Adapun selain yang memberikan dampak positif, beberapa macam mikroba juga memberikan dampak negatif terhadap proses pembuatan pangan produk suatu hasil perikanan. Yang pertama ini contohnya ada mikroba yang dapat mengubah warna daging pada ikan akibat pembusukan. Yang pertama itu ada Pseudomonas fluorescens yang dapat menimbulkan noda berwarna kuning atau kuning kehijauan sebelum ikan menjadi busuk. Dan ini pada gambar di samping kiri merupakan gambar dari Pseudomonas fluorescens, dan klasifikasinya ada di sebelah kanan. Dia berasal dari kingdom Bacteria, filumnya Proteobacteria, kelasnya Gamma Proteobacteria, ordonya Pseudomonadales, famili Pseudomonadaceae, genusnya Pseudomonas, dan spesiesnya Pseudomonas fluorescens. Lalu selanjutnya ada Micrococcus, Saricina, dan Bacillus yang dapat menimbulkan noda-noda berwarna merah pada ikan. Untuk contoh spesiesnya yang diambil adalah Micrococcus sp, dan klasifikasinya berasal dari kingdom Bacteria, filum Actinobacteria, kelas Actinobacteria, ordonya Actinomycetales, familinya Microchitneae, dan genus Micrococcus. Selanjutnya ada mikroba perusak daging udang dan ikan. Contohnya ada Pseudomonas dan Achromobacter, terus ada Faubacterium, Lactobacillus micrococcus, Saccharina, Staphylococcus alcalineus, Bacillus, dan Proteus. Dan untuk klasifikasi yang kami ambil contohnya adalah dari klasifikasi Achromobacter, yaitu yang berasal dari kingdom Bacteria, filumnya Proteobacteria, kelas beta Proteobacteria, ordonya Burkholdeриales, famili Alcaligeneaceae, dan genusnya Achromobacter, serta spesiesnya Achromobacter sp. Dan yang ketiga ada mikroba penyebab bau busuk pada ikan. Sebagaimana kita ketahui, ikan yang busuk akan menimbulkan bau yang menyengat. Nah, bau yang menyengat ini ditimbulkan oleh beberapa jenis bakteri, diantaranya adalah Streptomyces, Bacillus subtilis, E. coli, Proteus vulgaris, Clostridium sporogenus, Y. Saccharomyces cerevisiae, serta golongan Clostridia, dan beberapa jenis lainnya. Untuk klasifikasi yang diambil contohnya adalah Bacillus subtilis dengan kingdom Bacteria, filum Firmicutes, kelas Bacilli, ordo Bacillales, famili Bacillaceae, serta genus Bacillus subtilis. Dan gambar di samping merupakan gambar dari bakteri Bacillus subtilis. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memperhatikan dengan baik. Semoga